10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salam salawat senantiasa kita haturkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau melakukan penjelasan lanjut daripada salah satu topik pembahasan di mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis yang pada video lalu sudah kita mulai membahas, yakni problematika penugasan. Nah, mungkin untuk sekedar mengingat kembali bahwa kita bicara terkait problematika penugasan merupakan satu model matematika terkait dengan memecahkan problem yang seringkali muncul di dunia usaha ataupun aspek lain karena faktor antar sumber daya itu tersedia, tenaga kerja, kemudian pekerjaan itu tersedia sekian banyak, maka para manajer berpikir bagaimana caranya untuk orang yang tepat melakukan suatu pekerjaan bisa menghasilkan keuntungan yang banyak di satu sisi, kemudian di sisi lain adanya minimisasi biaya atas pekerjaan tersebut. Nah, itu menggambarkan bahwa problematika penugasan ini ada pada dua aspek itu, yaitu bagaimana mencari minimisasi biaya dengan memperhatikan sumber daya yang ada. Sudah kita bahas kemarin dengan syarat-syaratnya, dengan contohnya, yaitu terkait dengan minimisasi biayanya. Kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan dari sisi maksimisasi keuntungan. Judulnya adalah bagian B, penugasan maksimisasi keuntungan. Artinya sebuah tugas yang diberikan kepada orang yang melakukan sebuah pekerjaan dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan yang terbanyak itu pada orang yang mana, untuk melakukan pekerjaan yang mana. Itu bisa dapat dipecahkan dengan pendekatan problematika penugasan. Oke. Sebelum kita membaca tulisan ini, saya mengingatkan kembali bahwa saya katakan di video lalu bahwa antara penyelesaian model problematika penugasan untuk minimisasi biaya dengan maksimisasi keuntungan sama cara-caranya. Syarat-syaratnya, langkah-langkahnya, menggunakan tabel matriks, kemudian tahapan-tahapannya semua sama. Perbedaannya adalah kalau minimisasi biaya, dia memperhatikan biaya terkecil, kemudian langkah berikutnya dinolkan. Tetapi kalau untuk maksimisasi keuntungan, maka harus yang diperhatikan adalah keuntungan terbesar dari sekian orang yang tersedia. Kalau diberikan semua pekerjaan, misalnya si A melakukan semua pekerjaan, mana yang paling untung terbesar, itu yang kemudian dinolkan. Nah, begitu pula misalnya pekerja B, C, D, dan E mendapatkan pekerjaan yang sama juga, mana di antara pekerjaan mana itu, di antara pekerjaan-pekerjaan itu yang memberikan keuntungan terbesar. Itu nanti nampak pada tabel, kita nolkan keuntungan terbesarnya. Ini terbalik dengan pembahasan kita terkait dengan minimisasi biaya kemarin. Yang kita nolkan adalah biaya atau angka yang terkecil berupa biaya itu. Oke, itu sekedar untuk saya mengulang saja. Sekarang kita masuk ke mencoba untuk membaca ini.
setiap usaha komersial selalu menginginkan keuntungan guna keberlangsungan hidup usaha. Ya, setiap yang namanya orang berbisnis, baik orang perorangan ataupun organisasi perusahaan dan seterusnya, entitas-entitas bisnis yang ada, senantiasa semua orang itu menginginkan usahanya itu berkembang dengan baik. Usaha itu tentunya yang ada di sana adalah mengelola sumber daya yang paling menonjol adalah mengelola pekerjaan-pekerjaan dan orang-orang yang melakukan pekerjaan. Bagaimana mengelola dengan baik supaya usaha itu dia berkembang dengan baik, berkembang secara terus-menerus. Di sini ada kata keberlangsungan hidup usaha, dia sustainable, dia secara berkesinambungan, kontinuitas usaha itu berjalan terus, maka harus ada manajemen. Manajemen itu ada diantaranya adalah faktor atau persoalan problematika penugasan itu. Bahkan dengan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dapat melakukan ekspansi perusahaan atau ekspansi produk. Nah, itu sudah sangat jelas. Perusahaan yang mengekspansi usahanya baik dari sisi organisasinya ataupun dari sisi produk-produknya, apakah produk produksi ataupun produk penjualan, itu tentunya mau dia kembangkan kalau ada keuntungannya. Nah, itu jadi setiap orang itu, setiap pengusaha itu, setiap usaha itu mau dikembangkan ya harus membutuhkan dana, membutuhkan modal dan seterusnya untuk mengembangkan, atau di sini ada kata ekspansi usaha, ya. Ekspansi perusahaan ataupun ekspansi produk. Dengan demikian suatu perusahaan akan berkembang semakin besar, tentu saja dengan harapan keuntungan yang diperoleh juga semakin meningkat. Nah, itu jadi apa maksud untuk melakukan ekspansi tadi, baik dari sisi organisasinya, perusahaannya ataupun produk-produknya, tujuannya adalah untuk meningkatkan ekuitas, meningkatkan usaha dan meningkatkan pendapatannya, meningkatkan harta kekayaannya, meningkatkan nilai perusahaannya. Maka permasalahan maksimasi keuntungan menjadi sangat penting bagi perusahaan. Nah, itu jadi untuk kesemua ini faktor yang sangat penting, saya katakan faktor, tentunya ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi untuk berkembang perusahaan itu. Di antaranya adalah salah satu faktor adalah faktor persoalan memaksimasi keuntungan menjadi sangat penting bagi perusahaan itu. Memaksimasi keuntungan itu tentunya banyak hal yang menentukan. Salah satu di antaranya adalah penempatan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang tepat untuk mendatangkan keuntungan yang secepat mungkin. Nah, itu faktor itu yang akan kita bahas lebih lanjut dengan model problematika penugasan. Problematika penugasan untuk maksimisasi keuntungan sebenarnya langkah-langkah penyelesaian sama dengan minimalisasi biaya seperti di atas. Nah, ini mengulangi apa yang barusan saya katakan atau mengingatkan kita kembali kepada apa yang saya sampaikan pada video lalu, bahwa dua-duanya sama cara-cara pembahasannya, ya toh, baik minimalisasi biaya ataupun maksimisasi keuntungan. Hanya saja pengurangan atas nilai baris dan kolom dilakukan dengan nilai yang terbesar dan kasusnya pada perhitungan keuntungan per pekerjaan dari karyawan bekerja. Nah, itu. Jadi seperti yang saya katakan, pengurangannya itu menggunakan angka yang terbesar, dalam hal ini keuntungan yang terbesar dari pekerjaan-pekerjaan tersebut. Si A melakukan sekian banyak pekerjaan mana yang menguntungkan besar, itu yang menjadikan nilai yang kemudian dikurangkan. Nah, kebalikannya adalah untuk minimalisasi biaya kemarin yang kita bahas pada video lalu. Dilakukan dengan nilai yang terbesar dan kasusnya pada perhitungan keuntungan per pekerjaan dari karyawan kerja. Nah, jadi maksudnya karena intinya adalah menghitung keuntungan daripada setiap orang yang bekerja itu, sehingga harus dimulai dengan mencari keuntungan yang terbesar. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh saja supaya dapat dipahami. Nah, contoh penyusunan penugasan mengenai maksimisasi keuntungan. Nah, sama seperti kemarin juga,
Di sini ada 5 karyawan, kemudian 5 pekerjaan. Masing-masing pekerjaan itu ada keuntungannya beda-beda kalau dilakukan oleh setiap karyawan ini. Di sini karyawan pertama atau karyawan A, karyawan ini kalau diberikan tugas untuk mengerjakan pekerjaan 1, itu akan mendatangkan keuntungan sebesar 20 rupiah. Pekerjaan 2, keuntungannya sebesar 25, pekerjaan 3 keuntungan sebesar 15, pekerjaan 4 keuntungan sebesar 10, pekerjaan 5 keuntungan sebesar 15. Nah, dari data ini nanti kemudian kita masukkan ke dalam satu tabel matriks yang tentunya seperti saya katakan lagi tadi bahwa nanti yang nanti kita nolkan adalah keuntungan terbesar. Nah, di sini kelihatan keuntungan terbesarnya ada pada pekerjaan 2 yaitu sebesar 25 rupiah. Nah, ini untuk karyawan A 5 pekerjaan ini dengan keuntungan yang berbeda-beda. Keuntungan terbesar adalah 25 yang kemudian kita nolkan ketika kita buat dalam bentuk matriks. Sekarang kita lihat misalnya karyawan B kalau diberikan pekerjaan 1 sampai 5 masing-masing memberikan keuntungan 40, 15, 30, 20, 25. Nah, berarti keuntungan terbesar untuk karyawan B ini kalau dia melakukan pekerjaan pertama yaitu 40. Kemudian karyawan C diberikan pekerjaan 1 sampai 5 dengan keuntungan bervariasi pula, yaitu 30, 20, 40, 20, 19. Nah, di sini ternyata keuntungan yang terbesar untuk pekerjaan 3 kalau dilakukan oleh atau dikerjakan oleh pekerja C itu ada pada pekerjaan 3 dengan keuntungan terbesarnya yaitu 40. Kemudian karyawan keempat atau karyawan D diberikan semua pekerjaan ini masing-masing dengan keuntungannya 14, 17, 25, 30. Nah, untuk karyawan D ini keuntungan yang terbesar ada pada pekerjaan 4 yaitu pekerjaan 5 yaitu 30 rupiah. Kemudian kita lanjut ke karyawan karyawan E yaitu kalau diberikan tugas untuk melakukan pekerjaan 1 dengan keuntungan 21, pekerjaan 2 dengan keuntungan 20, pekerjaan 3 keuntungan 25, pekerjaan 4 keuntungan 16, dan pekerjaan 5 keuntungan 17. Nah, ini adalah untuk karyawan E ini keuntungan terbesarnya ada pada pekerjaan 3. Pekerjaan 3. Nah, ini kan kelihatan beda-beda kalau semua pekerjaan ini pekerjaan yang sama kalau diberikan kepada orang yang berbeda keuntungannya beda-beda. Dan keuntungan terbesarnya ada pekerjaan yang tidak tetap. Karyawan pertama tadi keuntungan terbesarnya pada pekerjaan yang lain, pekerjaan 2. Kemudian karyawan B keuntungan pada pekerjaan 1, karyawan C keuntungan pada pekerjaan 3, karyawan D keuntungan pada pekerjaan 5, dan karyawan E keuntungan ada pada pekerjaan 3. Nah, berarti 3 ada 2 orang. Data ini yang kemudian kita lanjutkan dalam langkah-langkah model matematika yang kemudian kita akan teruskan untuk mencari keuntungan perusahaan itu secara maksimal. Nah, dari data di atas tentukan penugasan kepada masing-masing karyawan atas pekerjaan yang ditawarkan untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Nah, kita buatkan dalam bentuk matriks semua data tadi, 5 pekerjaan dan 5 karyawan. Perlu diingat bahwa model problematika ini seperti yang saya katakan bahwa harus sumber daya itu sama, yaitu karyawan 5 maka pekerjaan juga harus 5. Ya toh, karyawan 6 maka pekerjaan harus 6. Baru bisa dapat dilakukan model matriks kayak begini. Nah, adapun nanti kalau berbeda, karyawan sedikit pekerjaan banyak atau sebaliknya, nanti pada bagian terakhir baru kita memberikan pemahaman terkait dengan itu. Tapi kita asumsikan dulu supaya sesuai dengan syarat yang kita bahas sebelumnya bahwa harus sumber daya itu sama. Nah, problematika penugasan untuk minimalisasi biaya pada contoh tadi bukan minimalisasi biaya, maksimisasi keuntungan pada contoh tadi itu setelah kita buatkan dalam bentuk matriks maka bentuknya seperti begini. Ada kolom karyawan yaitu karyawan A, B, C, D, dan E, kemudian ada
kolom pekerjaan 1, 2, 3, dan 4, 5. Kemudian karyawan A melakukan pekerjaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Begitu pula karyawan C, karyawan B, C, D, dan E masing-masing dengan biaya yang sudah kelihatan semua. Ini ditulis ulang saja. Lalu kemudian seperti yang saya katakan, kita mencari biaya yang terbesar, kemudian kita nolkan. Pertama kita arsirkan dulu, menunjukkan bahwa itu biaya yang paling terbesar, keuntungan yang paling besar. Untuk karyawan A, pekerjaan 2 kita arsir, pekerja B, pekerjaan 1 kita arsir sebagai keuntungan terbesar, pekerja C, pekerjaan 3 kita arsir, keuntungan terbesarnya 40, karyawan D kita arsir pada pekerjaan yang 5, itu keuntungan terbesar, kemudian pekerja E, keuntungan terbesarnya yaitu Rp25 untuk pekerjaan ketiga. Nah, selanjutnya yang diarsirkan ini dinolkan, kemudian angka yang sebaris dengannya dikurangi, misalnya 25 kurang 20 sama dengan 10. Maka di sini 0, kemudian ini 25 kurang 20, 10, berarti di sini 10. Kemudian 15, kemudian 25 kurang 15 berarti di sini 10. Kemudian 25 kurang 10 berarti di sini 15. 25 kurang 15 berarti di sini 10. Nah, begitu seterusnya. 40 kurangi 15, 40 kurangi 30, 40 kurangi 20, 40 kurangi 25. Di sini sendiri adalah 40 kurangi 40. Di atas 25 kurang 25. Kemudian di sini 40 kurang 40 jadi 0. Kemudian 40 kurang 30, 10. 40 kurang 20. Kemudian 40 kurang 20 lagi sebelah kanannya. Kolom 4, kemudian 40 kurang 19. Nah, begitu seterusnya ke bawah untuk sampai kepada karyawan E. Maka dengan langkah itu kita dapati hasilnya seperti tabel berikut ini. Nah, seperti begini. Seperti begini. Nah, di sini 0, di sini 0. 25 kurang 25 taruh di sini. 40 kurang 40 taruh di sini. Kemudian kita... Kemudian selanjutnya, ya sebagaimana yang sudah pernah kita bahas bahwa sebenarnya ini adalah langkah bagaimana untuk menemukan 0. Menemukan 0 di dalam setiap setiap kolom. Setiap kolom harus terdapat 0 di dalamnya. Artinya setiap pekerjaan harus ada data 0 di dalamnya. Nah, ini sebagai langkah matematis atau langkah problematika penugasan. Nah, sekarang kita melihat semua data yang ada setelah melalui tahapan mengurangi tadi, maka ternyata di sini kolom pertama sudah ada nolnya, kolom kedua sudah ada nolnya, kolom ketiga juga sudah ada nolnya, kolom keempat ternyata belum ada nolnya, dan kolom kelima ada nolnya, Nah, kolom ketiga ini malah nolnya 2. Selanjutnya kita melakukan penarikan garis. Tapi sebelumnya kita nolkan dulu kolom 4, yaitu dengan cara angka yang terkecilnya kita nolkan. Nah itu. Jadi saya ulangi lagi, semua cara ini sama seperti minimisasi biaya, tetapi perbedaannya cuma yang pertama tadi, yang angka besar dinolkan. Kalau minimisasi angka kecil, biaya kecil dinolkan. Selanjutnya semuanya sama. Nah, di sini untuk mencari atau menemukan 0 di dalam pekerjaan yang 4 ini, kita mencari angka yang terkecil, ya toh? Angka terkecil, bukan mencari angka terbesar, karena saya katakan semua cara sama, tinggal yang pertama saja yang berbeda. Nah, berarti kita mencari angka yang terkecil. Di sini kita ketemukan 5 dinolkan. Kemudian angka yang lain dalam satu kolom ini dikurangi sebesar 5. Jadi 5 jadi 10, 20 15, 20 lagi menjadi 11, 5 jadi 0, kemudian 9 jadi 4. Nah, dengan demikian maka dengan sendirinya untuk sementara semua kolom sudah terdapat 0 di dalamnya. Nah, nanti kita lihat perubahannya itu pada tabel berikut. Nah, ini ada penjelasan di bawah ini. Saya baca saja. Karyawan A keuntungan terbesar pada pekerjaan
2, yaitu Rp25, maka di sini tadi, maka untuk mendapatkan nilai 5 ini, nilai 0 ini, mendapatkan nilai 10 ini, nilai 15 ini, nilai 10 ini dengan cara ini. Pekerjaan 1 itu 20 di sini tadi, 20 di sini kurang 25, jadi tinggal 5. Nah, di sini bukan 20 kurang 25 jadi minus 5, bukan begitu, tapi dalam pengertiannya adalah jumlah rupiah uangnya itu dianggap yang tersisa, yaitu Rp5. Kemudian untuk yang keduanya tentunya di sini tadi 25, maka 25 kurang 25 juga di sini menjadi 0. Nah, selanjutnya kolom ketiga dari sini 15 kurang 25 di sini menjadi 10. Kemudian pekerjaan 4, 10 kurang 25 jadi 15. Kemudian pekerjaan 5 itu 15 kurang 25 jadi 10. Nah, cara yang sama ini bisa diuraikan untuk pekerjaan B, C, D, dan E. Atau yang kemudian hasilnya seperti yang terlihat pada tabel ini. Nah, kemudian tadi kita sudah agak lebih melompat tadi, yaitu kita bahas terkait dengan harus menemukan semua nol di dalam kolom ini, di mana kolom pertama, kedua, atau pekerjaan pertama, kedua, ketiga, dan kelima sudah ada nolnya masing-masing, dan pekerjaan 4 belum ada nolnya, dan kita sudah menyelesaikan dengan cara cari angka terkecil untuk dinolkan, lalu angka yang sekolom dengannya dikurangi sebesar angka yang dinolkan tadi. Maka hasilnya adalah seperti yang terlihat pada tabel yang ini. Ya, tabel ini. Jangan Anda perhatikan garisnya dulu, garis yang memecah angka ini jangan dulu, tetapi kita lihat dulu angka-angkanya. Saya ulangi, jangan dulu Anda perhatikan garisnya, nanti sebentar baru kita membahas atau menjelaskan tentang garisnya, seperti minimalisasi biaya juga kemarin, yaitu secara kolom ternyata sudah ada semua nol di dalamnya. Nah, kalau sudah ada nol semua di dalam, sudah kita secara kolom sudah menemukan nol di dalamnya, maka langkah yang paling penting selanjutnya adalah langkah untuk melakukan penarikan garis penugasan. Nah, ini garis-garis yang membelah angka-angka ini dalam pembahasan ini disebut dengan garis penugasan. Garis penugasan. Nah, saya ingat kembali lagi bahwa harus sama antara jumlah karyawan, kemudian jumlah pekerjaan. Dengan demikian maka garis penugasan ditarik pun harus jumlahnya sama dengan karyawan itu. Nah, artinya kalau di sini jumlah karyawannya adalah 5, maka garis penugasannya juga harus 5. Untuk sementara kelihatannya masih 4. Dengan demikian maka ini masih ada masalah yang harus kita selesaikan pada langkah berikutnya. Tetapi sebelumnya kita menarik garis dulu. Nah, penarikan garis ini saya ulangi lagi, itu yang pertama, penarikan garis itu bebas, silakan Anda menarik mendatar atau menarik menurun, terserah. Yang kedua, penarikan garis harus berurutan, mulai dari karyawan pertama atau karyawan A, kemudian menyusul B, kemudian C, D, dan E. Tidak boleh melompat. Ya toh? Kemudian yang ketiga, menarik garis itu tujuannya adalah untuk memecah angka 0. Ketika dia sudah memecah angka 0 untuk garis penugasan kepada pekerja siapa itu, maka disitulah pekerjaan yang harus ditangani oleh karyawan yang sedang kita tarik garis penugasannya. Nah, itu jadi 3 hal atau 4 hal itu harus diperhatikan. Banyak. Yang pertama, penarikan garis bebas ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah, terserah. Yang kedua, penarikan garis harus sebanyak jumlah karyawan yang ada. Kemudian yang ketiga, penarikan garisnya harus berurutan, mulai daripada karyawan pertama menyusul kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang keempat, penarikan garis harus memecah angka 0, karena disinilah inti daripada model problematika penugasan itu. Nah, lalu selanjutnya kita coba menarik. Nah, di sini secara kebetulan untuk karyawan A, dia menarik turun, langsung ketemu dengan nolnya sampai ke bawah.
Berarti pekerjaan 2 ini cocok untuk ditangani oleh karyawan A. Dengan demikian, kalau ada misalnya ada 0 di bawah ini, tidak boleh lagi dianggap sebagai peluang untuk karyawan A, karena harus ada di sini harus ada rasionalisasi berpikir juga, kehati-hatian juga penting, bahwa sekalipun 0 double, tapi kalau sudah dilalui satu garis untuk karyawan yang sudah diberikan garis penugasan, maka tidak boleh lagi pekerjaan itu berpeluang kepada yang lain. Dengan demikian di sini pekerjaan 2 ini tidak lagi berpeluang untuk karyawan B sampai E. Ini untuk karyawan A. Sekarang kita tarik garis untuk karyawan B. Kita cari nolnya. Ternyata nolnya di sini kita boleh tarik. Di sini dia tarik menurun. Boleh saja dia tarik mendatar sebenarnya. Boleh. Yang penting dia melalui nol. Yang karyawan A ini juga bisa ditarik mendatar. Yang penting melalui nol. Nol yang dilalui ini menunjukkan bahwa ini pekerjaan 2 untuk karyawan A. Sedangkan yang ini nol yang ini menunjukkan pekerjaan 1 untuk karyawan B. Ya toh? Nah, sekarang kita untuk karyawan C-nya. Nah, kita cari nol. Nah, ternyata nolnya ada di sini, bisa ditarik mendatar, bisa juga ditarik menurun. Ya toh? Ditarik menurun. Nah, di sini kebetulan dia tarik menurun. Dengan demikian maka pekerjaan 3 ini nol di sini dia pecah untuk garis penugasan kepada karyawan C. Lalu kemudian karyawan D-nya. Kalau dia ditarik sampai ke sana, ternyata di sana dia melalui 20. Nah, disinilah menuntut kehati-hatian kita. Ya toh, belum tentu nol yang pertama itu karyawan karyawan D, pekerjaan 4 untuk karyawan D, dan belum tentu juga pekerjaan 5 untuk karyawan D. Dengan demikian, maka harus kita meneliti baik-baik supaya jangan ada kesalahan. Karena setelah kita perhatikan di bawah ini, pekerjaan 3 sudah diambil, pekerjaan 1, 2, 3 sudah diambil oleh karyawan lain, sementara 2 pekerjaan ini belum, di mana kalau kita perhatikan, nolnya semua sudah dilalui, ya toh? Nolnya semua sudah dilalui oleh karyawan A, B, C, dan D, maka selanjutnya harus kita melakukan revisi untuk menemukan nol baru untuk karyawan E. Nah, di sini karyawan E, prinsip menemukan nol baru itu adalah kita mencari angka yang terkecil. Nah, angka yang sejajar dengan E ini adalah merupakan biaya untuk karyawan E. Tentu yang terkecil itu adalah 4 ini. Kalau ada 8 tidak bisa. 4 ini yang harus dikecilkan, dinolkan. Ya toh? Kalau 4 yang ini tidak bisa karena sudah ada dalam pekerjaan 1 untuk karyawan B. Sementara ini belum, 2 pekerjaan 4 dan 5 ini belum ada yang ditugaskan. Karyawan D sekalipun ditarik ke sana, tapi dia menemukan 2 angka 0, maka analisisnya adalah ya seperti begitu, harus dilakukan revisi, yaitu revisi untuk karyawan E dulu. Karyawan E ternyata angka yang terkecil di sini adalah 4. Bukan 0 ini, kan 0 ini sudah dipecah dan ada dalam pekerjaan 3 untuk karyawan C ini. Begitu pula angka 4 ini tidak bisa. Karena dia ada dalam pekerjaan 1 untuk karyawan B. Nah, berarti yang ini angka 4 ini. Nah, 4 ini kemudian dinolkan. Setelah dinolkan, maka angka yang sekolom dengan dalam pekerjaan 4 ini dikurangi sebesar 4. Yaitu 15 jadi 11, 15 lagi jadi 11, 10 jadi 6. Lalu kemudian angka yang dilalui 2 baris itu ditambah 4, yaitu 5 ini menjadi 9, kemudian 13 menjadi 17, kemudian 6 jadi 10. Nah, itu dilalui 2 baris. Nah, ini dinolkan. Dengan demikian maka ini menunjukkan bahwa kalau 0 ada di sini berarti pekerjaan 4 ini bukan untuk karyawan D, walaupun di sini ada 0. Lebih cocok karyawan D ini adalah untuk pekerjaan 5. Ya toh? Nah, kalau kita lakukan kayak begini berarti bisa ada berpeluang untuk menarik garis yang kelima. Karena di sini baru 4 garis. Garis pertama, kedua, ketiga, keempat. Syaratnya harus 5 garis. Tapi tidak bisa ditarik garis karena 00 semua sudah dilalui oleh garis. Ya toh, seandainya kalau di sini ditarik garis saja langsung kayak begini, maka selesai urusannya. Ya toh? Nah, tapi belum tentu bisa menyelesaikan mencari biaya keuntungan terbesar. Maka
kita menarik garis secara mendatar dan kebetulan dia menemukan 0 ada pada pekerjaan 4 dengan 5, maka kita revisi dengan cara mencari angka yang terkecil, yaitu kebetulan angka yang kecil pada kolom keempat yaitu 4 ini kita nolkan, lalu angka yang sekolom dengannya dikurangi 4 dan angka yang dilalui 2 baris ditambah 4. Ini jadi 16 jadi 20, 13 jadi 17, 5 jadi 9. Demikian maka di sini akan terjadi 0, lalu kemudian boleh kita tarik garis penugasannya, boleh mendatar, boleh juga menurun. Oke, kalau misalnya dia menurun, otomatis di sini melalui 2 garis, berarti kita tambahkan jadi 4. Nah, oke, coba kita lihat penyelesaiannya. Nah, seperti begini. Setelah dilakukan revisi untuk mendapatkan 0 pada pekerjaan 4, yaitu untuk karyawan E, maka kita langsung menarik garisnya. Di sini kebetulan dia tarik menurun. Nah, dengan demikian maka garis penugasannya sudah berjumlah 5 untuk 5 karyawan. Nah, caranya sama seperti kita melakukan untuk minimisasi biaya. Sebelum kita lanjut untuk melihat kembali berapa biaya yang sebenarnya yang timbul dari proses ini, maka kita kembali dulu ada penjelasan tadi di atas tabel yang ini. Nah, ini ada penjelasan dengan cara yang sama dengan karyawan A dapat dilakukan perhitungan untuk karyawan B, C, D, dan E. Hasilnya seperti tampak pada tabel matris di atas. Ini maksudnya tadi tuh ada yang ini cara ini untuk karyawan A, karyawan B, C, D, dan E bisa dilakukan hal yang sama, lalu kemudian hasilnya adalah seperti yang ada dalam tabel ini. Nah, maksudnya begitu. Ternyata pada kolom pekerjaan 4 belum ada nilai 0. Syarat semua harus ada nilai 0 baik baris maupun kolom, maka dilakukan pengurangan semua nilai kolom pekerjaan 4 dengan nilai kolom pekerjaan 4 yang terkecil, yaitu nilai 5, sehingga hasilnya seperti tabel langkah ketiga berikut ini. Nah, ini maksudnya sambungannya untuk yang ini tadi tuh. Ini sudah kita bahas tadi. Nah, lalu sampai ke sini. Nah, sekarang kita tinggal menghitung biayanya. Kalau sudah langkah penugasan sudah selesai, yaitu melakukan pengurangan untuk mendapatkan nol pada setiap kolomnya. Kemudian kita menarik garis penugasan, jumlahnya sudah pas, yaitu jumlah garisnya sudah 5 sesuai dengan jumlah karyawan. Nah, maka kita selanjutnya kita menghitung biaya keuntungan sebenarnya berapa. Nah, kita baca di sini, pada tabel ini dilakukan revisi karena banyak garis maksimum baik baris maupun kolom masih berjumlah 4 garis. Nah, itu maksudnya yang di atas tadi itu. Bukan tabel yang ini. Tabel ini garisnya sudah 5, 1, 2, 3, 4 yang mendatar, kemudian 1 yang vertikal, kemudian yang mendatar salah satu, jadi 5. Nah, sementara yang dimaksudkan dalam penjelasan adalah tabel sebelumnya. Yang diperlukan adalah 5 garis sesuai banyak karyawan dan pekerjaan. Nah, ini. Untuk memenuhi syarat 5 garis maksimum dilakukan pengurangan nilai yang belum dilalui garis maksimum, dikurangi nilai yang terkecil. Nah, seperti yang barusan tadi kita lakukan. Di sini 4, kemudian dikurangi. Nah, di sini tadi 15, kemudian di sini kalau tidak salah 20 tadi, 10 di sini tadi. Dalam tabel di atas diketahui nilai yang tidak dilalui garis maksimum yang terkecil adalah nilai 4. Nah, di sini tadi 4, di sini. Di samping pengurangan terjadi penambahan nilai dengan nilai 4 pada nilai-nilai yang dilalui kedua garis maksimum baik baris maupun kolom. Maka keadaan tabel setelah direvisi dapat dilihat seperti tabel di atas pada langkah keempat. Nah, ini maksudnya untuk menambah. Di sini tadi 16 jadi 20, di sini 13 jadi 17, di sini 5 jadi 9 karena ditambahkan dengan 4 yang dikurangkan di sini tadi. Oke. Maka keadaan tabel setelah revisi dapat dilihat seperti tabel di atas langkah keempat ini. Ya, ini maksudnya ini. Hasil tabel di atas menurut penugasan sudah mencapai optimum karena garis maksimum yang melalui baris dan kolom sudah sejumlah dengan karyawan dan pekerjaan, yaitu 5 garis maksimum dengan hasil sebagai berikut. Nah,
Hasilnya sudah kita dapat semua seperti saya jelaskan tadi terkait dengan garis penugasannya, proses pembuatan nol dalam setiap kolomnya sudah kita dapatkan. Maka selanjutnya kita menghitung keuntungan terbesarnya dari setiap karyawan itu, lalu kemudian kita jumlahkan. Pada karyawan A itu keuntungan terbesarnya adalah untuk pekerjaan 2 sebesar 25, karyawan B pekerjaan 1 40, karyawan C pekerjaan 3 40, karyawan D 4 30, karyawan D pekerjaan 5 30, dan karyawan E pekerjaan 4 keuntungan 16. Nah, kemudian kita jumlahkan keuntungan yang didapatkan perusahaan dari setiap orang ini, dari semua orang ini adalah 25 tambah 40 tambah 40 tambah 30 tambah 16 sama dengan 151 rupiah keuntungan terbesarnya. Nah, ini keuntungan optimumnya. Optimum itu artinya batas atas dan batas bawahnya sudah tidak ada lagi, selesai. Dalam penugasan untuk problem skala maksimum juga harus memenuhi syarat jumlah karyawan, jumlah tugas pekerjaan. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, terjadi degenerasi seperti pada problem minimisasi. Maka diperlukan tambahan kolom dummy, atau tambahan baris atau row dummy. Masing-masing diberi harga 0 rupiah. Cara penyelesaiannya sama dengan cara di atas. Nah, di sini penjelasan yang ini mulai dari kata dalam penugasan untuk problematika maksimasi juga harus memenuhi syarat jumlah karyawan sama dengan jumlah tugas atau jumlah pekerjaan. Bagaimana kalau berbeda? Nah, maka misalnya yang terjadi misalnya karyawan lebih banyak daripada pekerjaan, maka ditambahkan kolom untuk pekerjaannya, namanya kolom dummy. Begitu pula sebaliknya, kalau pekerjaannya lebih banyak daripada karyawannya, maka ditambahkan baris atau row dummy untuk jumlah karyawannya. Lalu kemudian setiap tambahannya itu baik pekerjaan ataupun pekerjaannya masing-masingnya diberikan harga 0. Nah, tidak ada nilai. Ini contohnya seperti begini. Tabel jumlah pekerjaan yang yang lebih besar daripada karyawan, kemudian tabel jumlah pekerjaan yang lebih sedikit daripada karyawan. Nah, misalnya karyawan lebih sedikit, hanya 4 sementara pekerjaannya 5, maka ditambahkan kolom baris dummy, tapi setiap tambahannya dikasih 0. Kemudian kalau karyawannya banyak, pekerjaannya cuma 4, maka ditambahkan satu kolom, namanya kolom dummy, dan setiap nilainya dikasih 0. Nah, inilah penjelasan tambahan kalau misalnya antar sumber daya itu tidak sama. Oke. Ya, itulah penjelasan terkait dengan maksimisasi keuntungan pada topik problematika penugasan. Nah, sekarang ada tugas untuk Anda, yaitu di sini ada tabel nomor 1, CV Abadi bergerak di bidang mebel saat ini mendapat pesanan yang banyak sehingga harus merekrut 4 orang untuk 4 pekerjaan agar dapat memenuhi pesanan dengan tepat waktu. Namun sistem upahnya per jenis pekerjaan sebagai berikut. Nah, jadi ada pekerjaan A, B, C, D, karyawannya adalah KLMN. Kemudian di sini pekerjaan A untuk karyawan K itu 40, pekerjaan B itu 20, pekerjaan C 30, pekerjaan D 15. Begitu pula untuk L, karyawan N, dan karyawan N-nya. Bisa dapat dilihat pada tabel ini. Nah, tabel ini nanti soalnya kalau dijelaskan sebagai atau dikerjakan sebagai minimisasi biaya, maka pakai cara penyelesaian cara minimisasi biaya dimulai dari
melihat angka yang terkecil tiap karyawannya pada pekerjaannya masing-masing. Tapi kalau dipandang sebagai tabel ini dilihat sebagai tabel maksimisasi keuntungan, maka setiap angka yang terbesar daripada pekerjaan itu akan dinolkan. Nah, ini yang kemudian Anda kerjakan sebagai tugas terkait dengan pembahasan ini. Jadi ada dua pekerjaannya. Ya. Hitunglah total upah per jenis pekerjaan untuk semua karyawan yang direkrut. Nah, tentunya setelah dilakukan model minimisasi biaya, kemudian maksimisasi keuntungan, baru dilakukan perhitungan. Nah, dari nomor 1, jika data pada tabel merupakan keuntungan yang diperoleh CV Abadi per jenis pekerjaan, hitunglah total keuntungan maksimum yang diperoleh CV Abadi dari keseluruhan karyawan yang direkrut. Nah, itu pertanyaan pertama. Ini terkait dengan minimisasi biaya pakai data ini. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan maksimisasi keuntungan pakai data yang sama juga pada tabel tadi. Kalau nomor 3 ini, dari nomor 1, jika ternyata jumlah karyawan ada 5, yaitu jika tambah karyawan bernama Ki, hitunglah total upah per jenis pekerjaan untuk semua karyawan direkrut. Kemudian 4, dari nomor 1 tadi, dalam hal ini tabelnya tadi, jika ternyata jumlah pekerjaannya ada 5 jenis, yaitu ditambah jenis pekerjaan E, sementara jumlah karyawan ada 4 orang, hitunglah total upah per jenis pekerjaan untuk semua karyawan yang direkrut. Nah, kalau misalnya pertanyaan 3 dan 4 ini terkait dengan misalnya ada kolom dummy atau tambahan kolom, ataupun row dummy atau tambahan baris. Nah, untuk kasus misalnya jumlah karyawannya itu kurang, maka ditambah baris. Kalau jumlah pekerjaan itu dia kurang, maka ditambah kolom. Setiap tambahannya itu dikasih 0. Nah, ini boleh dikerjakan. Nomor 3 dan 4 itu boleh dikerjakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi yang paling utama adalah nomor 1 tadi, menggunakan data ini untuk mencari minimisasi biaya. Kemudian nomor 2, juga menggunakan data yang sama pada tabel tadi untuk mencari maksimisasi keuntungan. Itu adalah tugas yang Anda kerjakan. Saya tidak buat dalam bentuk tulisan, saya menjelaskan begini. Oke, dengan demikian berakhir kuliah untuk video kali ini terkait dengan pembahasan atau penyelesaian pembahasan terkait dengan problematika penugasan. Kita akan ketemu lagi untuk materi yang berikutnya pada video selanjutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.